Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang sudah siap boleh komen terlebih dahulu. Siap. Siapa yang sudah siap boleh komen terlebih dahulu. Siap karena sebentar lagi Ustazah akan bagikan suatu ilmu berkenaan tentang sholat kita ya. Pada pagi hari yang penuh barokah ini kita akan bahas tentang 15 sikap kabar gembira. Karena apa? Karena Rasulullah itu datang dengan membawa dua hal. Rasulullah bagaimana cara mengkodok sholat yang tertinggalnya ya. Siapa yang sudah siap coba komen siap. Siapa yang sudah siap menyimak, coba komen siap. Sudah mau lihat dulu nih. Siapa yang sudah siap, coba komen siap. Karena sebentar lagi kita akan mulai materi pada pagi hari yang barokah ini. Silakan Ibu Noka. Komen siap-siap terlebih dahulu. Siapa yang sudah siap, boleh komen siap biar Ustazah lihat. Kalau sudah banyak yang siap, maka kita akan mulai live pada pagi hari ini. Insya Allah. Siapa yang sudah siap? Ayo Ibu Noka. Siap. Oh, Masya Allah, siap bah. Oke, sudah banyak yang siap ya. Bismillah ya. Ada dia 6 siksaan di dunia, 3 siksaan saat meninggal dunia, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan di padang mahsyar ya. Tenang, Ustazah juga akan kasih tahu nanti bagaimana cara bertaubatnya. Ustazah akan kasih tahu bagaimana cara mengkodok sholat yang sudah banyak tertinggal ya. Bismillah. Oke. Untuk tekan tombol share di sebelah ujung kanan bawah itu ada tombol share. Bantu Ustazah bagikan majelis ilmu agama ini agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya ya. Bantu Ustazah bagikan majelis ilmu ini agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Dan sebentar ya. 6 siksaan sholat gak bisa dikodok. Oke, nanti Ustazah jelaskan ya. Maka jangan keluar dari live Ustazah. Ustazah akan jelaskan. Jangan keluar dari live Ustazah. Oke, 6 siksaan di dunia. 6 siksaan di dunia. 6 siksaan dia yang suka tinggalkan sholat. Apa dia Ustazah? 6 siksaan di dunianya. Dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah dicabut keberkahan umurnya. Yang pertama dicabut keberkahan umurnya. Sambil bantu Ustazah tap layar ya. Masya Allah, siapa yang tap layar tuh? Dicabut keberkahan bekerja dia ngerasa waktu itu berjalan begitu cepat. Mana dalilnya? Nanti Bunda Trinity di akhir Ustazah akan beritahu dalilnya ya. Di akhir Ustazah akan beritahu dalilnya. Yang kedua apa di Ustazah? Dihilangkan tanda-tanda soleh di wajahnya. Ngeri ya. Maka jangan tinggalkan sholat. Tenang aja, nanti Ustazah akan kasih tahu cara bertaubatnya. Ustazah akan banyak ilmu yang akan Ustazah bagikan. Yang kedua apa? Dihilangkan tanda-tanda soleh di wajahnya. Dihilangkan tanda-tanda soleh di wajahnya. Orang kalau lihat dia ya Bunda Kakak, sudah kelihatan kalau dia ini orang yang jahat, ada aura-auranya, sudah kelihatan kalau misalnya dia ini tidak baik. Kenapa? Karena Allah cabut nur, dapat pahala. Walaupun dia suka nolong orang, walaupun dia suka bersedekah, kalau dia tinggalkan sholat ya, apa yang dia lakukan sia-sia, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang benar-benar 3 adab ya, 3 sing yang nonton ya. Boleh nggak bantu Ustazah tekan tombol share di sebelah ujung kanan bawah. Masya Allah sudah banyak yang bagikan ya. Bantu Ustazah bagikan ke grup-grup, bagikan ke status-status. Setelah ini Ustazah akan kasih tahu bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal. Setelah ini Ustazah akan kasih tahu ya bagaimana cara bertaubatnya. Dan bantu Ustazah tetap layar ya. Oke, Ustazah mau lanjutkan ke poin yang keempat. Coba komen 4. Komen lanjut ya. Ustazah akan lanjutkan ke poin yang keempat. Oke, baik. Poin yang keempat. Apa dia Ustazah? Doanya tidak dimakbulkan. Doanya tidak dimakbulkan. Banyak doanya, macam-macam doanya, tapi lambat Allah ijabah, atau bahkan tidak ada yang Allah ijabah. Doa orang-orang yang soleh, tidak dapat bagian doa orang-orang yang soleh. Biasanya ayah bunda, maka siapa orang-orang soleh itu saja? Biasanya imam-imam ya, atau wali-wali Allah. Biasanya mereka suka berdoa untuk apa? Untuk ampunan mukminin dan mukminat ya. Orang akan mulai benci kepada dia sedikit demi sedikit ya. Allah akan taruh ke hati orang banyak untuk apa? Untuk benci kepada dia. Allahu Akbar. Inilah ya bunda kakak 6 siksaan di dunia bagi orang yang tinggalkan sholat. Kira
Kira-kira ngeri atau tidak ayah bunda? Yang ngeri coba komen ngeri, yang takut coba komen takut. Nah, kira-kira ngeri nggak nih? Kira-kira ngeri, ngeri, takut Ustazah. Iya, kalau misalnya masih ada rasa ngeri di hati ayah bunda, kalau ayah bunda masih takut, berarti itu petanda hati ayah bunda itu masih belum mati. Karena biasanya kalau Ustazah udah jelaskan sampai manapun, nggak ada rasa ngeri, nggak ada rasa takut, yang mana maksiat itu akan mengeraskan hatinya, sehingga ilmu Allah ini nggak bisa masuk dalam hatinya. Beruntunglah ayah bunda abang kakak kalau masih ada perasaan ngeri, perasaan takut, berarti itu pertanda hati ayah bunda abang kakak masih belum mati. Ya, ayah bunda abang kakak, agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, bantu Ustazah untuk tekan tombol share, bagikan ke kerabat-kerabat, bagikan ke saudara-saudara, karena akan banyak hal yang akan Ustazah akan lanjutkan ke siksaan yang kedua. Masya Allah. Saya bunda abang kakak mendukung majelis ilmu agama ini, ya. 3 siksaan saat meninggal dunia. Ini azabnya lebih mengerikan lagi ya bunda abang kakak, ya. Lebih mengerikan lagi. Masya Allah, hari ini Allah pilih ayah bunda abang kakak untuk duduk dalam majelis ilmu ini. Begitu banyak orang Islam yang ada terhina. Maksudnya gimana itu saja? Kalau dia semasa hidupnya dia suka berbuat maksiat, nah maka kayak itulah nanti akhir hidupnya. Kalau dia semasa Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba akan meninggal dunia sesuai kebiasaannya sewaktu ia masih hidup, dan ia pun akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya saat dia meninggal dunia. Allahu Akbar, ngeri ya bunda, ya. Yang kedua apa saja? Dia akan mati dalam keadaan sangat lapar. Kalau kita lihat di rumah sakit, ya, sebelumnya dia besok-besok sebelum dia mau meninggal, detik-detik dia mau meninggal, biasanya dia pengen makan banyak, dia pengen makan itu, ya apa Ustazah, dia akan mati dalam keadaan sangat haus. Ini banyak nih yang terjadi. Walaupun dikasih air selautan sekalipun, itu tidak akan mampu untuk menghilangkan dahaganya. Allahu Akbar. Inilah ayah bunda bang kakak, ya, azab bagi orang yang tinggalkan sholat. Inilah azabnya ayah bunda bang kakak, ya. Ustazah mau tanya nih ke ayah bunda bang kakak, pernah nggak ayah bunda bang kakak ketemu sama orang-orang yang nggak mau sholat? Pernah nggak ketemu sama orang-orang yang nggak mau sholat, orang-orang yang tinggalkan sholat, ya? Pernah nggak? Coba komen pernah. Yang pernah jumpa pernah, dan banyak kata Bunda Endang. Lalu Bunda Mulyani pun bilang pernah. Pernah nggak? Ada yang pernah juga jumpa nggak? Coba komen dulu. Yang pernah coba komen pernah. Pernah jumpa Ustazah? Pernah. Iya, banyak ayah bunda abang kakak, ya. Bahkan 80% orang di Indonesia ini banyak yang tidak sholat, ya. Islam dia, tapi tidak majelis ilmu ini. Bantu update di statusnya, bantu masukkan ke grup-grupnya. Tahu nggak ayah bunda? Karena kalau mereka nonton, mereka mengamalkan, mengalir pahalanya untuk ayah bunda abang kakak semuanya, ya. Dalam ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum hadapan Allah ya bunda kakak, bahwa dia pernah menyebarkan ilmu agama, bahwa dia pernah tap-tap layar untuk mendukung majelis ilmu agama. Bantu saja tap-tap layar ayah bunda, karena hari ini target Ustazah sampai 100k, ya. Oke, Ustazah akan lanjutkan ke siksaan yang ketiga. Terhina itu dia maksudnya sesuai dengan kebiasaan dia saat di dunia bunda. Kalau misalnya dia di dunia, baik, 3 siksaan di alam kubur, sambil ringankan tangannya untuk mendukung majelis ilmu ini ayah bunda, ya. Nanti tangan kita tuh kan bersaksi di hadapan Allah bahwa dia pernah mendukung ilmu agama. Tak maukah ayah bunda, ya? Yang pertama apa Ustazah 3 siksaan dalam kubur? Yang pertama adalah, ini sangat-sangat ngeri nih, kuburnya akan disempit-sempitkan. Ayah bunda abang kakak nggak usah khawatir. Kenapa Ustazah cerita-cerita peringatan terus? Rasulullah datang dengan membawa 2 hal. Rasulullah datang dengan membawa peringatan, Rasulullah datang kuburnya disempit-sempitkan dan tulangnya dirapat-rapatkan. Kuburnya disempit-sempitkan dan tulangnya dirapat-rapatkan. Kita ini kecil aja ya bunda kakak, kecil aja. Lalu tulang kita itu kenapa? Akan bertumbuh hari kiamat. Pernah dengar nggak ayah bunda kakak? Suka menunda-nunda sholatnya, dan orang yang suka mengkodok-kodokkan sholatnya, mereka ini adalah termasuk orang yang celaka. Oleh karena itu ayah bunda kakak yang baru bergabung, hari ini Ustazah cerita tentang apa? 15 siksaan bagi orang yang tinggalkan sholat, ya. Tadi Ustazah udah cerita 6 siksaan di dunia, ya. Lalu 3 siksaan saat meninggal dunia. Sekarang ini Ustazah bahas tentang 3 siksaan di alam kubur, ya. Ada nggak di sini yang ulang, ya? Siapa nih yang baru masuk, yang baru bergabung? Ustazah tolong ulang materinya, boleh? Silahkan komen ulang, ya. Yang kedua apa Ustazah? Ruangan kuburnya
Oh, Masya Allah, banyak yang bergabung ya. Ruangan kuburnya nanti Ustazah akan ulang ya setelah ini ya. Banyak nggak yang mau diulang nih? Kalau banyak yang mau diulang, Ustazah akan ulang. Berpikir, ya Allah, kenapa dulu waktu di dunia aku tidak melakukan ini dan melakukan itu? Ya Allah, kenapa dulu waktu di dunia aku tidak bagikan ini dan bagikan itu? Maka saat itu ya Bunda sudah tidak ada gunanya lagi. Karena apa? Karena dia sudah masuk ke alam kubur. Allahu Akbar. Itulah ya Bunda Kakak ya. Ngeri ya Bunda Kakak ya. Bukan lagi untuk beramal soleh, untuk lakukan ini dan lakukan itu. Maka ya Bunda saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Ya apa Ustazah? Dia akan ditemani oleh seekor ular. Ditemani oleh seekor ular, yang mana ularnya ini ada namanya ya Bunda Kakak. Siapa namanya Ustazah? Namanya adalah As-Suja Al-Aqra, yang mana disebutkan dalam kitab para ulama, ular ini matanya terbuat dari api. Jalan, coba dibayangkan kalau kita berjalan seharian dapat berapa kilometer ayah Bunda Kakak? Kalau kita berjalan seharian dapat berapa kilometer? Gak terbayang ayah Bunda Kakak. Ular ini kalau datang ke kita ayah Bunda Kakak, dia akan bercak terbit matahari, lantaran kau biarkan subuhmu sampai zuhurmu sampai asarmu. Ayah Bunda Kakak, dia akan menggunakan kuku-kukunya untuk mencambuk kita, menghantam kita. Begitulah seterusnya. Inilah azab dan siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat, termasuklah orang yang celaka tadi, yang mana disebutkan dalam nggak apa-apa lah, nanti aja sholatnya, nanggung nontonnya belum selesai. Ustadz yang meninggal ketika dugem seperti digelodok dalam keadaan zina, soalnya itu tempat karaoke. Ya, dia tetap meninggal dalam keadaan terhina ya. Nanti Ustazah akan ajarkan bagaimana cara bertaubatnya ya. Setelah ini Ustazah akan kasih tahu bagaimana cara bertaubatnya ya. Kan dalam Quran itu orang yang celaka, fawailul lil musallin, maka orang ini termasuk golongan tersebut ya. Disiksa dia sama ular As-Suja Al-Aqra, muncul lagi, disiksa dia, muncul lagi, begitulah seterusnya sampai hari kiamat. Ayah Bunda Kakak, Ustazah mau tanya nih, kira-kira materi Ustazah pada pagi hari ini penting atau tidak? Yang penting coba komen bermanfaat ya. Ustazah mau lihat dulu nih, siapa yang merasa penting, siapa yang merasa bermanfaat, coba komen terlebih dahulu. Tenang, nanti Ustazah akan ulang ya ayah Bunda, nanti Ustazah akan ulang ya ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya. Ustazah akan ulang nanti ya setelah ini ya. Oke, siapa yang merasa penting, siapa yang merasa bermanfaat, bantu ini sebarluaskan ke grup-grupnya ya. Kalau mereka nonton ayah Bunda Kakak, mereka berubah, mereka mengamalkan, mengalir pahalanya untuk ayah Bunda Kakak ya. Target kita semua hari ini tap-tap layar sampai 100k. Bantu saja tap-tap layar ya, bantu saja tap-tap layar ya ayah Bunda. Yuk, yang merasa hari ini dia komen alhamdulillah, pertanda ayah Bunda Kakak bersyukur, karena tidak semua orang Allah pilih untuk duduk di majelis ilmu. Tidak semua orang Allah pilih untuk betah berlama-lama duduk di majelis ilmu. Coba komen alhamdulillah, karena kata Rasulullah apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah, alhamdulillah ya. Oke, Ustazah akan lanjutkan ke yang selanjutnya. 3 siksaan di padang mahsyar. Sambil komen alhamdulillah ya. Semua orang 600 orang itu silakan komen alhamdulillah ya. 3 siksaan di padang mahsyar. Oke, ya pokoknya jangan keluar dari live Ustazah. Akan banyak sekali ilmu yang akan Ustazah berikan, dan itu ternyata ayah Bunda Kakak baru tahu ya. Oke, yang pertama apa Ustazah? Hisabnya sangat-sangat berat. Hisabnya dia akan menangis dan berkata, ya Allah nggak jadi ya Allah, langsung masukkan aja, langsung kembalikanlah ya Allah, kembali ke padang mahsyar. Saking mengerikannya lah di padang mahsyar itu ayah Bunda Kakak ya. Saking mengerikannya di padang mahsyar itu. Waktu di padang mahsyar, Allah akan menanyakan ke kita pertanyaan yang ayah Bunda Kakak ya. Waktu ini ada orang yang lemas banget. Kenapa Ustazah? Karena waktu itu matahari hanya sejengkal aja dari kepalanya. Allahu Akbar, sangat mengerikan Ustazah. Iya. Yang kedua apa dia Ustazah? Yang kedua, dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu ini Allah akan buat pengumuman. Yang ketiga apa Ustazah? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang khusus. Dimasukkan ke dalam neraka yang khusus untuk orang-orang yang tinggalkan sholat ya. Dimasukkan ke dalam neraka yang khusus untuk orang-orang yang tinggalkan sholat. Tahu nggak nama nerakanya apa? Ada yang tahu nggak nama nerakanya apa? Apa yang tahu di sini nama nerakanya apa? Khusus untuk orang-orang yang tinggalkan sholat, khusus untuk orang-orang yang nggak mau sholat. Ada nggak yang tahu nama nerakanya, neraka apa? Neraka benar, neraka sakor ya. Itulah dia tadi. Banyak yang mau diulang tadi ya. Oke, Ustazah akan ulang sedikit ya. Neraka jahanam. Nama nerakanya sakor, khusus untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Oke, Ustazah akan
Ada nggak di sini yang mau belajar bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal? Kalau mau, coba komen mau. Yang mau, coba komen mau. Banyak nggak yang mau belajar cara kodok sholat yang tertinggal? Sudah mulai dulu nih. Yang mau, coba komen mau. Yang mau, coba komen mau. Banyak nggak yang mau belajar bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal? Yang mau, coba komen mau ya. Yang mau, coba komen mau. Mau saja. Banyak nggak yang mau nih? Banyak nggak yang mau nih? Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ilmu banyak-banyaknya karena Ustazah akan kasih tahu bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal. Ustazah izin ulang sebentar. Kasihan yang baru-baru masuk ya. Ustazah izin ulang sebentar. Hari ini kita bahas tentang 15 siksaan bagi orang yang tinggalkan sholat ya. Ada 6 siksaan di dunia, 3 siksaan saat meninggal dunia, 3. Komen angka 1, Ustazah akan jelaskan tentang 6 siksaan di dunia ya. Ulang, iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, komen angka 1 yuk. Komen angka 1. Kenapa sih Ustazah komen-komen terus? Kenapa komen-komen terus? Karena ujian live langsung ya, secara offline. Nah, Ustazah kan bisa lihat kan wajah-wajah ayah bunda. Nah, sekarang biar Ustazah tahu, caranya adalah dengan banyak-banyak berkomentar, dengan banyak tap-tap layar ya. Oke? Yang pertama apa Ustazah? Dicabut keberkahan umurnya. Allah sudah kasih waktu sama dia 24 jam ya. Tapi dia ngerasa apa? Dia ngerasa waktu itu berjalan begitu cepat. Semoga udah kerasa kalau dia orang jahat, orang yang tidak baik. Kenapa? Karena Allah cabut nur cahaya dari wajahnya. Yang ketiga apa Ustazah? Segala amal baik yang dia lakukan tidak dapat pahala. Walaupun dia suka nolong orang, walaupun dia suka bersedekah, kalau dia tinggalkan sholat, nah apa yang dia lakukan sia-sia, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat apa Ustazah? Doanya tidak dimakbulkan. Banyak doanya, macam-macam doanya. Ini dalam grup. Siapa yang masuk dalam grup? Coba komen mau. Ada nggak yang mau Ustazah bagikan catatannya? Ustazah invite dia dalam grup. Yang mau coba komen mau. Ada nggak yang mau Ustazah undang dalam grup? Kalau ada yang mau Ustazah undang dalam grup, coba komen mau dulu. Ustazah mau lihat dulu nih. Banyak nggak yang mau? Banyak nggak yang mau? Coba komen sebanyak-banyaknya. 300 orang yang nonton live Ustazah. Yuk, komen mau semuanya. Agar apa? Nanti Ustazah akan invite ayah, bunda, abang, kakak masuk ke dalam grup semuanya ya. Oh, Masya Allah, sangat-sangat antusias ya di pagi hari penuh barokah ini. Insya Allah semuanya nanti Ustazah akan invite masuk dalam grup ya. Yang selanjutnya, 3 siksaan saat meninggal. Kalau dia semasa hidup di dunia dia suka berbuat zina, maka kayak gitulah akhir hidupnya. Ustazah minta tolonglah, bantu saya tetap layar. Target Ustazah hari ini 100k. Ini bukan target Ustazah sebenarnya, ini target kita semua ya. Pertanda ayah, bunda, abang, kakak mendukung majelis ilmu agama ini. Bantu saya sebarkan, karena sebar-sebaran Ustazah ini rencananya sampai 500.000. Apa Ustazah? Dia akan mati dalam keadaan sangat-sangat lapar. Suatu hari banyak macam makannya. Pengen makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Banyaklah macam makannya. Besok-besoknya dia apa? Dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam keadaan sangat-sangat lapar. Allahu Akbar. Yang ketiga apa Ustazah? Dia akan mati atau siksaan bagi orang yang tinggalkan sholat ya. Kira-kira ngeri atau tidak ayah bunda ini? Yang ngeri coba komen ngeri. Yang takut coba komen takut ya. Yang ngeri coba komen ngeri. Yang takut coba komen takut. Siapa yang merasa ngeri? Siapa yang takut? Assalamualaikum Ustazah. Rasa ngeri, masih rasa takut, berarti ketahuilah hati kita belum mati ha. Buat ayah bunda semuanya yang baru bergabung, nanti Ustazah akan ceritakan bagaimana cara bertaubatnya. Ustazah udah banyak sholat yang kutinggalkan. Ustazah tenang, Ustazah akan beritahu bagaimana cara bertaubatnya. Ustazah akan kasih tahu bagaimana cara kodok sholatnya dalam kubur ya. Yang pertama apa Ustazah? Kuburnya disempit-sempitkan dan tulangnya dirapat-rapatkan. Kita ini kecil aja ya bunda bapak, kecil aja. Lalu apa? Tulang antar tulang kita tuh akan bertumbukan satu sama lain, sehingga apa? Kita akan merasakan sakit, lalu kita akan mati. Begitulah diulang-ulang seterusnya sampai hari kiamat. Pernah dengar nggak ayah, bunda, bang, kakak dalil orang yang suka menunda salat pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa Ustazah? Kuburnya dipenuhi oleh api. Siang dan malam kuburnya dipenuhi. Dan bagikan itu, saat itu ayah, bunda, kakak, maka sudah tidak ada gunanya lagi, karena dia sudah masuk ke alam kubur. Yang ketiga apa Ustazah? Dia akan ditemani oleh seekor ular. Nama ularnya adalah Suja al-Akro, yang mana disebutkan dalam kitab para ulama, matanya terbuat dari api, kukunya terbuat dari besi, dan panjangnya adalah seharian berjalan. Bayangkan kalau kita berjalan sehari, dipukul lagi kita, dicongkel lagi, ditarik lagi, begitulah seterusnya diulang-ulang sampai hari kiamat. Termasuk orang yang celaka tadi yang akan diazab, termasuk orang yang suka menunda-nunda salatnya, dia wajib untuk mengkodok salatnya ya. Buat yang baru bergabung, Ustazah nanti akan ceritakan bagaimana cara mengkodok salat, bagaimana cara bertaubat. Maka jangan keluar dari live, nanggung masih ada rapat. Golongan ini termasuk golongan orang-orang yang celaka yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ustazah akan lanjutkan, coba komen lanjut. Ustazah akan lanjutkan 3 siksaan di padang mahsyar ya. Coba komen lanjut.
20 meter katanya. Iya. Coba komen lanjut. Sebarluaskan majelis ilmu ini. Bantu sebarluaskan majelis ilmu ini agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Bantu sebarluaskan majelis ilmu ini. Updatekan ke statusnya, masukkan ke grup-grupnya, sebarluaskan semuanya. Kenapa? Kalau mereka nonton, mereka mengamalkan, mengalir pahalanya untuk ayah, bunda, abang. Siksaan di padang mahsyar, hisapnya sangat-sangat berat, sehingga nanti akan ada satu golongan yang mengatakan, ya Allah, bawalah aku langsung ya Allah kembali ke neraka ya Allah, bawa aku langsung aja ke neraka ya Allah. Bila dibawa ke neraka pun dia akan menangis dan mengatakan, ya Allah kembalikanlah ya Allah aku kembali ke padang mahsyar. Saking mengerikannya lah. Ramai waktu ini akan ada orang yang kepalanya tenggelam, waktu ini akan ada orang yang kepalanya dipijak-pijak, lalu akan ada orang yang kepalanya di kaki, kakinya di kepala. Allahu Akbar. Gak kebayang ayah bunda kaya. Waktu ini ada orang yang lemes banget. Kenapa? Karena waktu itu matahari hanya sejengkal aja dari kepalanya. Yang kedua apa Ustazah? Dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan buat pengumuman terus untuk orang-orang yang tinggalkan sholat. Nah, terima kasih Bunda Rosda Jaya dia. Oke, Ustazah akan beritahu nanti bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal ya. Inilah adabnya ya Bunda Bapak bagi orang-orang yang tinggalkan sholat. Inilah adabnya bagi orang-orang yang suka menunda-nunda sholatnya. Ayah Bunda Bapak, Ustazah akan kasih yang mau belajar coba komen mau Ustazah. Siapa yang di subuh hari penuh barokah ini dia pengen belajar? Yang mau belajar coba komen mau. Yang mau belajar coba komen mau. Banyak nggak yang mau belajar? Oh Masya Allah, sangat-sangat antusias. Masya Allah. Maka ya Bunda Bapak, jangan tanda kufur yang jelas. Orang yang tinggalkan sholat ini adalah orang yang kelihatan tanda-tanda kufurnya. Karena yang bedakan antara orang Islam dan orang kafir adalah apa? Sholat mereka. Yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir adalah sholat mereka. Oke, banyak yang mau ya. Oke, dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Karena akan banyak pelajaran yang sudah bagikan pada pagi hari yang barokah ini ya. Kodok sholat adalah wajib. Hukum kodok sholat adalah wajib. Kata siapa Ustazah? Kata keempat madhab mengatakan hukum kodok sholat adalah wajib ya. Hukum kodok sholat adalah wajib. Baik itu dia sengaja meninggalkan sholat. Sholat adalah wajib. Baik itu dia sengaja meninggalkan sholat maupun tidak sengaja. Sampai di sini jelas atau tidak? Yang jelas coba komen jelas. Yang jelas coba komen jelas. Hukum kodok sholat adalah wajib. Baik itu dia sengaja meninggalkan sholat maupun tidak sengaja meninggalkan sholat. Alhamdulillah sudah banyak yang jelas ya. Oke, pada pagi hari ini Ustazah akan ceritakan 5 topik. Banyak sekali Ustazah. Akan Ustazah bahas pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bunda Makagifnya ya. Akan ada 5 topik yang akan Ustazah bahas di subuh hari yang barokah ini. Coba komen angka 5. Ustazah akan kasih tahu apa 5 topik tersebut ya. Coba komen angka 5. Ustazah akan kasih tahu apa 5 topik tersebut ya. Oke, Masya Allah. Yang pertama, sebanyak-banyaknya keluarganya. Agar apa? Agar mereka juga paham. Gak hanya kita saja yang paham ya. Terima kasih ya Bunda Bakal gift-giftnya ya. Yang kedua apa Ustazah? Kita akan bahas tentang jenis sholat kodok. Masya Allah, Ustazah dikasih mawar tuh banyak sekali ya. Terima kasih. Semoga jadi sedekah subuh ya untuk ayah Bunda Bakal semuanya ya. Yang kedua kita akan kodok. Dikasih kopi juga, dikasih mawar lagi. Terima kasih ayah Bunda Bakal ya. Yang keempat apa Ustazah? Kita akan bahas tentang perihal kodok. Ustazah banyak sekali Ustazah. Iya, maka Ustazah bilang jangan keluar dari live Ustazah. Ustazah pengen semuanya berubah. Ustazah pengen semuanya bertaubat kembali kepada Allah. Semuanya keharaman sholat sunnah. Kita ke poin yang kelima terlebih dahulu. Keharaman sholat sunnah. Siapa di sini yang baru tahu ternyata haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardunya? Siapa yang baru tahu? Ternyata haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardunya. Siapa yang baru tahu? Coba kalian kasih tahu ke ayah Bunda. Kita akan bahas nih dari 5 topik ini. Tenang ya. Baru tahu. Iya, ini pendapat yang menyatakan ini. Pendapat yang menyatakan haram ini adalah pendapat yang menyatakan haram adalah dari keempat madhab ya. Jadi pendapat yang mengatakan haram bukan dari pendapat Ustaz ya. Agar apa? Agar ayah bunda abang kakak banyak dapat ilmu ya di pagi hari ini ya. Rugi orang-orang yang tinggalkan majelis ilmu ini karena Ustazah akan ceritakan banyak hal. Oke? Ustazah akan bahas tentang keempat madhab. Coba komen angka 4 dulu. Ustazah akan ceritakan keempat-empatnya ya. Wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billah.
Il Aliyil Azim. Coba komen angka 4 ya. Ustazah akan ceritakan keempat-empatnya. Masya Allah, sangat-sangat antusias ayah bunda abang kakak. Memang ayah bunda abang kakak adalah orang-orang pilihan Allah. Karena nggak semuanya duduk di majelis ilmu ini. Ada dia yang habis subuh tidur lagi. Ada yang dia habis subuh malah scroll-scroll TikTok. Tapi ayah bunda abang kakak sengaja meninggalkan sholat fardunya kecuali sholat sunnah berwaktu dan bersebab. Ini kata keempat madhab ya, kecuali sholat sunnah berwaktu dan bersebab. Kata siapa itu sudah? Kecuali sholat sunnahnya itu adalah berwaktu dan bersebab. Berarti ada sholat sunnah yang dibolehkan Ustazah? Ya betul, ada sholat sunnah yang dibolehkan ya. Perhatikan baik-baik. Sholat sunnah yang dibolehkan adalah sholat sunnah duha boleh ya. Duha boleh. Rawatib pun boleh ya. Lalu apa lagi Ustazah? Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ada sholat sunnah yang nggak dibolehkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mengkodok di waktu yang sama atau di waktu yang lain, nanti Ustazah akan beritahu setelah ini cara mengkodoknya ya. Ada sholat sunnah yang tidak boleh. Apa dia Ustazah? Sholat sunnah taubat tidak boleh ya. Taubat tidak boleh dan hajat pun. Yang di sini paham, coba komen angka 1. Saat kita taubat usia 22, apa harus kodok sholat dari usia? Dari setelah balik ya, Bunda Capricorn. Siapa yang di sini paham, coba masuk ke dalam grup ya. Yang pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Hanafi. Apa kata Imam Hanafi Ustazah? Apa kata Imam Hanafi? Haram sholat sunnah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat fardunya kecuali sholat sunnah rawatib. Hanafi ya. Lalu pendapatnya yang keempat, pendapatnya dari Imam Malik. Ya bunda biasanya pakai Imam apa? Imam Syafi'i ya kalau kita di Indonesia ya. Ya. Pendapat yang keempat, pendapatnya dari Imam Malik. Kata Imam Malik apa? Haram sholat sunnah bagi orang yang sebelum subuh ya. Sholat sunnah sebelum subuh ya. Sholat sunnah rawatib. Rawatib. Lalu apa lagi sudah? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Inilah ayah bunda bapak pendapat dari keempat mazhab yang mengatakan haram. Di luar dari sini tidak boleh. Komen angka 2. Sudah mau lihat terlebih dulu nih. Ternyata tidak dibolehkan. Ya, karena apa? Dia sholat sunnah yang berwaktu dan bersebab ya. Siapa yang masuk dalam grup coba komen angka 2. Sudah mau lihat dulu nih. Banyak nggak nih? Antusias nggak nih? 1000 orang kah yang masuk? Yang nonton 1000 orang. Tapi saya tahu nggak semuanya mau. Nggak semuanya mau masuk dalam grup. Nggak semuanya mau belajar lagi tentang sholat ya. Tapi saya kasih tahu. Mumpung kita masih ada waktu. Mumpung kita ada masih kesempatan. Ayolah kita belajar sholat kita ya. Kita perbaiki sholat kita ya. Mau sampai kapan kita nggak perbaiki sholat kita? Sekarang udah awal Januari di 2025 ya. Sudah cukup kita main-mainnya ya. Mana ayah bunda bapak biasanya? Kalau misalnya ayah bunda bapak kakak Allah kasih rezeki yang banyak. Hari ini Allah kasih rezeki yang banyak ya. Kira-kira bayar hutang dulu atau bersedekah dulu? Mana dulu nih? Kira-kira bayar sedekah dulu apa hutang dulu ya? Sambillah bantu saja tap-tap layar ya. Baru 41k like-nya ya. Nyebarkannya yang baru menyebarkan 2 mengalir pahalanya untuk ayah bunda abang kakak semuanya ya. Ada yang bilang hutang, ada yang bilang sedekah. Oke ya. Coba Ustazah mulai dulu nih. Yang banyak yang mana? Yang banyak yang mana? Oke. Oke. Sunnah. Jadi sama Allah kita udah punya hutang sholat wajib. Kenapa kita bersibuk dengan yang sunnah? Hutang kepada manusia aja harus kita wajib bayar. Apalagi hutang kepada Allah. Wajib kita tunaikan, wajib kita bayarkan. Wajib kita serahkan ke Allah. Sangat-sangat wajib kita bayarkan. Kita udah punya utang tuh. Sholat apa? Sholat wajib. Maka yang harus tertunaikan apa? Kodok sholat. Yang jelas, coba komen jelas, masya Allah, jelas Ustazah. Oke, ayah bunda kakak, ada yang bilang sama Ustazah, aku kan mau pergi bertaubat Ustazah, aku kan banyak nih sholat yang ku tinggalkan Ustazah, kayaknya Ustazah udah 3 tahun aku tinggalkan sholat Ustazah, maka aku pergilah Ustazah sholat taubat. Bukan, ini banyak orang yang keliru, di sini banyak orang yang menginsafi dosa-dosa yang telah lalu, atau apa, dia merasa menyesal ya, dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Dengan cara apa Ustazah? Dengan cara dia kodok sholat balik yang banyak tertinggal ya. Jadi cara bertaubatnya jangan dikodok sholatnya yang sudah banyak tertinggal. Oke, Ustazah akan bahas tentang susunan kodok dan jenis-jenis sholat kodok ya. Tapi materinya ini agak sedikit sulit. Kira-kira ayah bunda abang kakak siap nggak
sedikit sulit. Kira-kira siap nggak nerima materinya? Nah, siapa yang sudah siap? Siap Ustazah, siap mumpung masih pagi Ustazah. Oh, Masya Allah, energi semangatnya sampai ke Ustazah ya. Allahu Akbar. Baik, bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengarkan baik-baik, tolong yang fokus ya. Bantulah Ustazah, sebar luaskan dulu majelis ilmu ini. Bantu sebar luaskan majelis ilmunya ya. Nanti tangan kita ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa dia pernah mendukung majelis ilmu agama. Tangan kita ini akan kodok terbagi menjadi dua. Tolong yang fokus ya. Ada dia sengaja, ada dia tidak sengaja. Dengarkan baik-baik. Orang yang sengaja meninggalkan sholat karena tidak ada uzur, maka dia berdosa. Orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat karena ada uzurnya, maka dia tidak berdosa. Sampai di sini paham atau tidak? Coba komen dulu. Sampai di sini paham atau tidak? Sudah ulangin ya. Orang yang sengaja meninggalkan sholat karena tidak ada uzurnya, maka dia berdosa. Orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat karena ada uzurnya 1.200 lebih, bahkan 1.400 ya. Tapi yang Allah pilih hanya segini aja untuk duduk di majelis ilmu. Maka jangan keluar dari live Ustazah. Akan banyak ilmu yang akan Ustazah berikan ya. Oke, yang pertama, orang yang sengaja tinggalkan sholat, dia wajib untuk kodok. Sibuk dia berangkat bekerja, maka ketahuilah orang ini berdosa. Karena apa? Karena nggak dikodok segera sholatnya ya. Jadi seharusnya kalau bangunnya kesiangan langsung kodok sholatnya ya. Yang kedua, yang ini, yang orang yang tidak sengaja. Orang yang tidak sengaja karena ada uzur, dia sunnah dia kodok. Sengaja tinggalkan sholat, dia wajib untuk tertib, wajib ikut susunan. Maksudnya gimana nih Ustazah? Oke, Ustazah kasih contoh. Misalnya kan dia kan bangun subuh kan, tapi dia tidur lagi, dia nggak langsung sholat subuh ya. Bangun dia udah azan zuhur. Kira-kira dia sholat yang mana dulu nih anak bunda kakak? Kalau seperti ini kondisinya, dia sholat, terus dia nggak langsung sholat subuh ya. Dia tidur lagi, bangun udah azan zuhur. Kira-kira sholat mana dulu yang dia lakukan? Subuh zuhur. Yang mana ya bunda kakak? Coba komen ya. Ustazah mau lihat dulu nih ya. Masya Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allah. Oke ya. Ustazah kasih tahu. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat karena tidak ada uzurnya, maka dia wajib ikut susunan ya. Artinya apa Ustazah? Dia wajib kodok subuh terlebih dahulu, baru dia sholat zuhur ya. Tapi kalau dia tidak sengaja karena ada uzurnya, dia sunnah. Sampai di sini paham atau tidak? Yang paham coba komen paham. Sampai di sini kodoknya berapa rakaat? Sama seperti sholat fardunya. Ya. Sampai di sini paham atau tidak? Yang paham coba komen paham. Yang paham coba komen paham ya. Yang paham, yang sengaja tinggalkan sholat, dia haram untuk sholat sunnah. Sedangkan orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat, dia boleh untuk sholat sunnah ya. Ayah bunda kakak tidak perlu catat-catat, tidak perlu screenshot. Ustazah akan bagikan catatan Ustazah ini nanti dalam grup ya. Ustazah akan bagikan semat ya. Coba Ustazah mau tanya dulu nih, apa yang ayah bunda pahami tentang uzur yang tidak sengaja ini? Apa yang ayah bunda pahami tentang uzur yang tidak sengaja ini? Coba komen. Apa yang ayah bunda pahami tentang uzur yang tidak sengaja ini? Apa yang ayah bunda pahami tentang uzur yang tidak sengaja ini? Coba komen dulu ya. Sambil saja tunggu. Apa yang ayah bunda pahami tentang uzur yang tidak sengaja? Tadi orang yang meninggalkan sholat, dia bukan dapat 1 dosa, dia dapat 4 dosa. Dosa pertama, dia sengaja meninggalkan sholat, dosa, tapi dia dapat 4 dosa ya. Oke, Ustazah akan bahas tentang uzur yang tidak sengaja ya. Uzur yang tidak sengaja. Ustazah akan bahas tentang uzur yang tidak sengaja ya. Uzur yang tidak sengaja. Ustazah mau tanya dulu nih, orang yang sakit wajib sholat atau tidak? Wajib sholat kah atau tidak? Coba jawab. Orang yang sakit wajib sholat atau tidak? Kalau orang yang haid atau nifas itu bukan uzur ya. Orang yang haid atau nifas itu dia bukan uzur ya, dia malah wajib untuk tidak sholat ya. Ingat ya, orang yang haid atau nifas itu nggak perlu dia kodok sholatnya, karena dia kewajiban dia untuk nggak sholat ya. Itu karena perintahnya Allah untuk dia tidak sholat ya. Kalau bisa duduk, dia sholatnya bisa berbaring. Kalau nggak bisa juga dia bisa berkedip. Yang penting masih ada akalnya, dia wajib untuk sholat ya. Oke, Ustazah akan bahas tentang uzur yang tidak sengaja. Coba komen angka 1. Sebentar lagi Ustazah akan bahas. Komen angka 1. Ustazah
saja sebentar lagi akan bahas. Tenang, Ustazah sebentar lagi juga akan bahas bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal ya. Komen angka 1, komen angka 1. Jangan keluar dari live Ustazah sebelum banyak dapat ilmu. Akan banyak sekali ilmu yang akan Ustazah berikan pada pagi hari yang penuh barokah ini ya. Lupa ini terbagi menjadi 2 ya. Lupa ini terbagi menjadi 2. Ada dia lalai atau sibuk. Sibuk kenapa itu Ustazah? Banyaklah dia berbisnis sehingga dia lalai untuk sholat. Apalagi sibuk dia main game, sibuk dia scroll TikTok ya. Maka kata para ulama, ini masuk kategori tidak ada uzur ya. Artinya apa? Dia sengaja meninggalkan sholat. Kalau sengaja meninggalkan sholat ya, berarti apa? Dia bentuk dia sholat sunnah ya. Ternyata ya ayah bunda bapak, orang yang apa? Orang yang sibuk pergi bekerja pun ternyata apa? Masuk kategori sengaja ya. Kalau sengaja wajib apa? Wajib kodok segera, wajib tertib dan haram untuk sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau koma hilang akal nggak perlu, nggak apa-apa ya. Coba komen angka 1. Masya Allah, siap, sudah ada yang jelas ya. Oke, lupa yang kedua karena dia ada sebuah keharusan ya. Entah itu dia harus nyiapkan makan anaknya, nyiapkan baju anaknya, nyiapkan makanan suami, hingga dia terlupa. Maka kata para ulama, ini masuk kategori tidak sengaja. Kalau tidak sengaja gimana formulanya? Kalau tidak sengaja, sunnah kodok segera, sunnah tertib, dan boleh untuk sholat sunnah. Masya Allah ya, alhamdulillah banyak sekali dapat pelajaran hari ini ayah bunda bapak ya. Coba Ustazah mau tanya nih, apakah materi Ustazah pada pagi hari yang ngerasa bermanfaat, coba komen dulu bermanfaat. Yang ngerasa bermanfaat, coba komen dulu bermanfaat. Karena sebentar lagi kita akan masuk bagaimana cara kodok sholat yang banyak tertinggal. Ya, segera ya. Coba komen bermanfaat. Siapa yang ngerasa bermanfaat, coba komen bermanfaat ya. Ini belum lagi kita cerita sholat kita. Setuju nggak ayah bunda bahwa hari ini ayah bunda abang kakak banyak sekali dapat pelajaran ya. Ada orang yang nggak tahu tentang susunan ini. Orang yang sibuk pergi bekerja pun ternyata masuk kategori sengaja. Kalau dia sengaja, wajib kodok segera, wajib tertib, dan haram untuk sholat sunnah ya. Masya Allah bermanfaat Ustazah. Kalau niatnya sama seperti niat sholat fardu ya, tinggal tambahkan koran ya. Ada dia yang sebelum azan, ada dia yang setelah azan. Contohnya Ustazah, baik Ustazah kasih contohnya. Anggaplah dia kerjanya shift ya, pulang-pulang sampai rumah dia jam 12 siang ya, sambil bantu saja tap layar ya. Baru sedikit 12 siang, dia kecapean, dia tidur ya, bangun-bangun jam 5 sore. Kalau dia tidurnya sebelum azan, maka orang ini masuk kategori tidak sengaja ya. Jadi kalau dia tidurnya sebelum azan, yang ini paham belum? Kalau tidurnya sebelum azan, dia masuk kategori tidak sengaja. Yang paham coba komen paham. Yang paham coba komen paham. Alhamdulillah ya. Misalnya tidurnya setelah azan. Misalnya dia tidurnya jam 2 siang. Jam 2 siang. Bangun-bangun dia jam 5 sore. Maka dengarkan baik-baik. Misalnya dia bangun jam 5.30. Dia tidur lagi nggak sholat. Bangun-bangun jam 8 pagi. Orang ini masuk kategori sengaja atau tidak sengaja? Saya ulangin ya. Dia kan bangun jam 5.30. Dia nggak sholat, dia tidur lagi. Bangun jawabannya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saja senang ya. Banyak yang cerdas. Banyak yang cerdas. Luar biasa, luar biasa. Allah Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Bunda Suntira, makasih. Itu bebeknya ya, lucu sekali ya. Ya, masuk kategori sengaja ya. Masuk kategori sengaja. Kalau sengaja, sudah banyak yang paham. Oke, sudah banyak yang paham. Alhamdulillah, saja senang ya. Maka jangan keluar dari live saja. Ustazah akan bagikan banyak sekali ilmu ya. Oke, Ustazah mau beritahukan bagaimana cara kodok sholat. Ustazah akan beritahukan cara kodok sholat yang tertinggal. Oke, siapa yang sudah siap? Coba komen siap. Sebentar lagi Ustazah akan ceritakan bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal. Yang sudah siap, coba komen siap-siap dulu. Bantu saja tap-tap layar. Bantu Ustazah sebarluaskan majelis ilmu. Masukkanlah, bagikan biar mereka juga nonton, biar mereka tahu juga caranya ya. Cara kodok sholat yang tertinggal ini ada 2 ya bunda ya. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, dia harus dianggarkan. Maka dia terbagi 2 lagi. Ada kita yang jelas, artinya kita ingat berapa jumlah sholat kita yang tertinggal. Ada kita yang nggak jelas, artinya kita nggak ingat entah udah berapa jumlah sholat kita yang tertinggal. Yang jelas, yang ingat ini mungkin saja sholatku yang tertinggal itu ada 10 ya. Kalau misalnya 10 yang tertinggal, maka dikodoklah 10-10-nya ya.
Kalau nggak jelas, nggak inget, entah udah 2 tahun itu dia benar-benar nggak sholat ya. 2 tahun dia benar-benar nggak sholat ya. 8 tahun dia sholatnya kadang-kadang, kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak ya. Maka cara hitungnya adalah, nah ini 8 tahun ini anggaplah nggak ada ya, karena kadang-kadang kita nggak bisa ngitungnya. Anggaplah tidak ada. Maka cara hitungnya 10 tahun. Kodok langsung bangun tidur atau kan nunggu waktu zuhur Ustazah? Nah, itu kodok apa dulu tuh? Kodok mana? Maksudnya itu tidurnya di mana? Di waktu siang kah apa di waktu subuh? Nah, sol store itu waktu itu tidurnya di mana? Di siang kah apa di waktu pagi? Berapa hitungannya? 18.050 sholat yang sudah kita tinggalkan. Ini banyak atau tidak Ayah Bunda? Coba komen dulu. Banyak atau banyak banget? Nah, terima kasih Ayah Bunda yang sudah menghitung ya. Bunda Nurul lah. Coba komen. Ini banyak atau banyak banget ini? Ini banyak atau banyak banget? Allahu Akbar ya Allah. Ini masih hitungan 10 tahun Ayah Bunda Bang Kakak. Belum lagi 15 tahun. Belum dulu. Sekarang usia Ayah Bunda sudah berapa aja? Coba komen dulu. Sekarang Ustazah mau tanya nih. Usia Ayah Bunda sekarang udah berapa aja nih? Usianya udah berapa? Ada yang 49, 50 ya, 53, 54. Allahu Akbar. Ayah Bunda Bang Kakak, seharusnya kita ada perasaan sedih ya. Nanti dihitungnya berapa jumlah sholat yang sudah banyak tertinggal. Maka kata para ulama, caranya gimana Ustazah? Caranya gimana untuk kodoknya Ustazah? Kita untuk kodok sholat yang sudah banyak tertinggal. Maksudnya gimana Ustazah? Kalau misalnya kita habis sholat zuhur ya, habis sholat zuhur kita kodoklah zuhur kita ya. Habis sholat zuhur kita kodok zuhur kita. Habis kita sholat asar kita pergilah kodok asar kita. Ini ulama meringankan. Habis sholat maghrib, insya Allah yang 18.250 sholat ini akan terselesaikan ya. Yang penting istiqomah dibuat seperti itu terus-terusan ya. Jumlah rakaatnya sama seperti sholat wajib. Niatnya sunnah untuk menyebutkan kodok. Kalau mau disebutkan niatnya juga boleh ya, mau disebutkan kodoknya juga boleh ya. Oke, pernah nggak ketemu sama orang dia 1000 kali sibuk, dia zikir petangnya 10.000 kali, banyaklah macam zikirnya ya. Kalau Ayah Bunda pernah ketemu kayak gini, maka ketahuilah dia sedang ditipu oleh syaitan. Syaitan tengah tertawa terbahak. Allahu Akbar. Berarti nggak boleh berzikir sudah. Boleh, asalkan yang wajibnya sudah terpenuhi, baru boleh sibuk melakukan amalan sunnah ya. Dalam fase kehidupan kita ya Bunda Bang Kakak, tengok nih. Dalam fase kehidupan kita, kita mulai menjaga sholat kita yang 5 waktu. Kita mulai mengkodok sholat kita. Tapi Ayah Bunda Bang Kakak, ternyata sholat kita tidak diterima oleh Allah. Kodok kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa coba? Kenapa sholat kita nggak diterima Allah? Kenapa kodok kita nggak diterima oleh Allah? Karena ada kita tidak sah, sholat kita batal, atau bahkan sholat kita haram. Allahu Akbar. Ustazah ngeri kali Ustazah. Gimana ini Ustazah? Oke, Ustazah akan beritahukan apa aja kesalahannya ya. Siapa yang mau belajar coba komen mau. Ustazah akan beritahukan. Siapa yang mau belajar coba komen mau. Ustazah akan kasih tahu kesalahan dalam sholat yang mengakibatkan sholat kita tidak sah, batal atau haram ya. Berapa rakaat Ustazah? Sama seperti sholat fardu ya. Sama seperti sholat fardu. Ustazah, banyak kali ilmu yang kudapatkan hari ini Ustazah. Iya ya Bunda, maka jangan keluar dari live Ustazah. Akan banyak ilmu yang akan Ustazah berikan perkara tentang sholat kita. Karena sholat ini yang akan pertama kali dipertanyakan oleh Allah. Apakah kita sholatnya benar? Apakah kita sholatnya sah gitu? Apakah sholat kita? Komen angka 1, Ustazah akan bahas kesalahan yang pertama ya. Coba komen angka 1, Ustazah akan bahas kesalahan yang pertama. Komen angka 1, Ustazah akan bahas kesalahan pertama. Oke, kesalahan pada niat. Kesalahan pada niat. Kesalahan pada niat. Gimana dia Ustazah? Siapa yang baca niatnya? Siapa yang baca niatnya masih kayak gini? Ini ramai sekali yang orang buat. Ramai sekali orang yang buat macam ini. Kalau ada dia niatnya yang bacanya kayak gini, Ustazah, karena dia tidak menyatakan fardu ya. Dia tidak nyatakan fardu. Jadi seharusnya gimana Ustazah? Sengaja aku sholat fardu zuhur ya. Dia harus dinyatakan fardunya. Harus dinyatakan fardunya. Ya Allah Ustazah, kadang ku nyatakan Ustazah, kadang enggak Ustazah. Itulah ya Bunda. Apa di lafaz? Coba Ustazah mau tanya dulu nih. Niat itu letaknya di mana? Di hati apa di lafaz? Coba kalau 900 orang mata memandang. Bantu Ustazah sebarluaskan majelis ilmu ini agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. 2000 orang mata memandang. Bantu Ustazah tap-tap layar. Pertanda Ayah Bunda Abang Kakak mendukung majelis ilmu ini. Karena banyak sekali ilmu yang akan Ustazah berikan di pagi hari yang penuh barakah.
hukumnya adalah sunnah. Ya Allah, baru tahu ustazah. Berarti selama ini ustazah, kenapa nih gambar ustazah miring ya? Berarti selama ini aku 35 tahun udah sholat, berarti nggak sah ya ustazah. Allahu Akbar. Maka bersyukurlah ayah bunda bang kakak yang Allah pilih untuk duduk di majelis ilmu pada pagi hari ini. Yuk coba komen alhamdulillah. Orang yang Allah pilih, kata Rasulullah apa? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan berikan dia apa? Pemahaman ilmu agama. Gimana caranya ustazah? Allah fakihkan kita dengan ilmu agama. Caranya macam inilah. Allah pilih kita untuk duduk di majelis ilmu, maka kita wajib bersyukur ayah bunda abang kakak semuanya ya. Nah, coba komen angka 2. Ustazah akan bahaskan kesalahan yang kedua. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat-sangat antusias ya. Kesalahan dalam takbir. Kesalahan dalam takbir. Yang A, dia bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang B, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya bunda abang kakak yang mana nih? Yang A dia bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang B, Allahu Akbar. Yang mana? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Ini banyak sekali yang orang tidak tahu ya. Perkara ini Ustazah kasih tahu ya, banyak sekali orang yang tidak tahu, banyak sekali orang yang silap tentang perkara ini ya. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ayah bunda bang kakak, kalau ada yang jawab B, kalau ada yang jawab yang B, maka hukumnya adalah haram. Kenapa berdosa? Karena dia sudah mengubah makna. Emang apa artinya saja? Dia mempertanyakan apakahnya sekedar 2 harokat, tidak boleh kita panjangkan A-nya ya bunda bang kakak. Kalau kita panjangkan lamnya boleh. Jadi gimana Ustaz yang benar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dibaca panjang A-nya ya. Allahu Akbar. Banyak sekali yang kita tidak tahu Ustaz. Iya, banyak sekali yang kita tidak tahu ya bunda bang kakak. Tengok nih, syarat sah takbiratul ihram itu sebenarnya ada. Umar udah terletuk balu. Setiap orang yang beramal dia tanpa ilmu, maka apa? Amalnya ditolak sama Allah, amalnya tidak diterima oleh Allah. Maukah kita ayah bunda abang kakak menghadap Allah dalam keadaan pahala kita 0? Maukah ayah bunda abang kakak ketemu Allah dalam keadaan pahala kita 0? Tentu tidak mau ayah bunda. Allahu Akbar. Kita sibuk pergi bekerja, kerja ini tidak ada habisnya ya bunda bapak ya. Kita sibuk apa? Berbisnis. Kita sibuk apa lagi? Me time, family time. Kita sibuk traveling. Allahu Akbar. Sehingga apa? Sehingga kita nggak merasa agama itu penting, sehingga agama itu kita abaikan. Allahu Akbar. Salat wajib, tapi belajar ilmu fardu ain juga adalah wajib ya. Belajar ilmu fardu ain juga adalah wajib ayah bunda bapak kakak. Maka mumpung Allah masih kasih waktu, mumpung Allah masih kasih kesempatan, pergilah belajar ya. Pergilah belajar, cari majelis rame orang buat ini juga. Coba komen angka 3. Ustazah akan lanjutkan kesalahan yang ketiga ya. Hentikan sholat apabila banyak orang nih, entah itu yang panggilnya siapa, ibunya kah, atau ayahnya kah, atau suaminya kah, siapapun yang panggil, kalau dia lagi sholat fardu, tidak boleh dibatalkannya sholat fardunya ya. Kalau dia lagi sholat fardu, nggak boleh dibatalkan sholat fardu. Batalkannya sholat fardu subuhnya, maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh dia menyahut panggilan ibunya kalau dia lagi sholat fardu. Nggak boleh ayah bunda bang kakak ya. Dalilnya apa Ustazah? Wala tubatilu a'malakum. Di Quran surat Muhammad, kita nggak boleh membatalkan sholat kita. Hukumnya adalah haram, kecuali lagi sholat sunnah duha. Lalu ibunya manggil, tuti sini. Jelas coba komen jelas. Yang jelas coba komen jelas. Jadi nggak boleh batalkan sholat fardu ya. Siapapun yang panggil, entah itu suami, ibu, ayah, apalagi tukang paket, nggak boleh kita batalkan ya. Kalau sholat sunnah boleh. Kecuali misalnya ada gempa bumi, ada keadaan darurat ya. Ada gempa bumi, ada tsunami, baru kita boleh batal. Ketiga kah atau 4? 3 atau 4. Nah kalau seperti ini ayah bunda abang kakak, pilih yang mana? Kalau misalnya lagi ragu-ragu dalam sholat ya, 3, 4. Nah ayah bunda abang kakak pilih yang mana? Rakaat ketiga atau 4? 3 atau 4? Coba komen dulu. Kalau misalnya ragu-ragu dalam sholat, ini aku lagi rakaat ketiga atau 4 ya? Oke, kejelas alhamdulillah. Pilihlah rakaat yang paling sedikit ya.
pilihlah rakaat yang paling sedikit, rakaat yang ketiga. Banyak yang nggak tahu tentang perkara ini ya. Ternyata banyak sekali ustazah yang aku belum tahu. Iya ya bunda, maka akan berdosa setiap saat ya. Kita akan berdosa setiap saat. Artinya apa? Kita jahil ini nggak ada ilmu. Artinya apa? Kita fasik ya. Kalau kita meninggal dalam keadaan fasik ya. Orang yang jahil kalau meninggal dalam keadaan fasik, yang mana dia akan diazab oleh ini. Coba komen mau. Siapa yang mau saya ceritakan tiga ilmu ini? Coba komen mau. Saya akan ceritakan ketiga ilmu itu. Siapa? Coba komen mau. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Oh, masya Allah, sangat antusias ya. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Oke, tolong yang fokus mendengarkannya ya. Yang pertama adalah ilmu untuk apa? Kita kenal Allah ya. Ilmu untuk kita kenal Allah. Kalau kita mau mengenal Rob kita, maka kita harus belajar ilmu tauhid. Kalau kita mau mencintai Allah, kita harus belajar sifat-sifat Allah. Bagaimana mungkin Allah mencintai kita sedang kita nggak kenal siapa Rob kita? Bagaimana mungkin Allah mencintai kita sedang kita nggak belajar apa? Sifat zakat, nah ilmu fikih namanya. Bab puasa, bab haji umroh, namanya adalah ilmu fikih ya. Ilmu tasawuf apa sudah? Ilmu yang kita apa? Untuk memperbaiki hati kita. Sambillah bantu saja tertip layar. Bagikan majelis ilmu ini agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, agar kita mengenal akhlak-akhlaknya Rasulullah, agar kita terhindar dari sikap ria, sikap ujub, sikap dengki, sikap takabur. Nah, itu di mana? Di ilmu tasawuf ya. Maka kata Imam Malik, orang yang belajar ilmu fikih tapi dia nggak belajar ilmu tasawuf, maka dia diberi gelar fasik ya, kafir, waliya'udzubillah. Kenapa ustazah? Karena dia suka nolong orang, baik dia, nggak sombong dia. Tapi dia kalau nggak sholat, kalau nggak bayar zakat, nggak puasa, maka apa? Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan azabnya ini sangat mengerikan. Orang yang fasik ini ya bunda bang kakak, ini pun orang yang berdosa, akan dicampur sombong, maka dia masuk ke dalam gelar fasik. Fasik ini akan diazab oleh Allah terlebih dahulu, dia akan dicampakkan dulu masuk ke dalam neraka. Inilah ya bunda bang kakak 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Maka kita wajib belajar ketiga ilmu ini. Silahkan cari majelis ilmu untuk hatamkan ketiga ilmu tadi. Coba nih tentang sholat. Ustazah mau kasih tahu tentang sholat ya. Ustazah mau kasih tahu tentang bab sholat nih. Syarat sah takbir ya ada 16. Masih ingat nggak? Terus syarat baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ada syarat ya Ustazah? Iya, biar apa? Biar diterima Allah bacaan Al-Fatihah kita. Ada 10 syaratnya. Tasydid dalam Al-Fatihah itu ada 14 ya. Rukun sholat, ingat nggak ada berapa rukun sholat? Rukun sholat 10, 14, 13, 14. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini? Coba komen saya. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini? Coba komen saya. Saya Ustazah. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini? Coba komen saya. Ini belum lagi tempat wajib tumak ninah 7. Belum lagi syarat sah sujud itu ada 7. Allahu Akbar. Berarti selama ini ayah bunda bang kakak, kita sedang membiarkan diri kita dalam keadaan jahil. Karena banyak sekali yang kita tidak tahu. Jahil itu apa Ustazah? Jahil itu tidak ada ilmu ayah bunda bang kakak. Orang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diazab sebaris orang dengan orang yang berzina, diazab sebaris dengan orang yang berjudi, diazab sebaris dengan orang yang suka minum arak. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Maka ya bunda bapak kita minta ke Allah apa? Berdoa ke Allah untuk apa? Untuk dihindarkan dari sifat apa? Sifat dia untuk berubah. Betul atau enggak? 1.200 orang yang lihat live pada pagi hari ini, Allah pilih dia untuk berubah. Betul atau enggak? Betul atau enggak ayah bunda bang kakak ya? 1.200 orang wajib bersyukur. Kenapa? Karena Allah pilih dia untuk duduk di majelis ilmu. Yaqifiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah akan berikan pemahaman di hatinya terhadap agama. Ya, begitu banyak orang Islam yang ada di Indonesia, tapi yang Allah pilih hanya 1.200 orang aja. Maka ya bunda bang kakak, kita pengen berubah, betul? Yuk, yang mau berubah coba komen kayak gini. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib ya. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib. Coba komen kayak gini. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib. Coba komen macam yang ustazah buat ya. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib. Coba komen.
untuk masuk ke dalam grup Ustazah. Ustazah akan pilih 30 orang untuk masuk ke dalam grup Ustazah. Coba komen. Azam 2025 belajar 3 ilmu wajib. Coba komen. Komen seperti yang Ustazah tulis. Ustazah akan pilih 30 orang aja untuk masuk ke dalam grup Ustazah. Kita akan detailkan. Tengok nih, syarat sah takbiratul ihram pas takbiratul ihram imam. Kita akan detailkan lagi tentang bab sholat kita. Perkara yang akan dihisap pertama kali. Ustazah akan pilih 30 orang untuk masuk grup. Kita akan detailkan bab bersuci, bab sholat. Maka apa? Al-Fatihah kita tidak sah. Kalau Al-Fatihah kita tidak sah, maka sholat kita tidak sah. Tengok nih, tasydid dalam surat Al-Fatihah itu ada 14. Kalau kita nggak lakukan salah satunya aja, maka apa? Al-Fatihah kita tidak sah. Tempat mengangkat tangan ada 4, akan kita pelajari. Tasydid dalam tahiyat ada 21, akan kita pelajari ya. Tengok nih yang bilang sujud sahwi. Sujud sahwi ada 4, akan Ustazah kasih tahu gimana-gimana aja sujud sahwinya ya. Sunnah Ustazah akan pilih 30 orang aja yang betul-betul dia lapang dadanya, yang betul-betul dia ingin nerima ilmu, dia ngaku nggak pinter, dia ingin berubah, dia ingin ngaku apa? Belajar balik. Ayah bunda bakal kita akan belajar detail tentang 3 ilmu tadi ya. Akan kita ajarkan apa lagi? Fardu. Nah, kita akan belajar lagi syarat sah tayamum, kita akan belajar lagi rukun tayamum, kita akan belajar lagi benda najis menjadi suci, kita akan belajar lagi tentang apa? Keuzuran sholat ya, rukun sholat kita akan detailkan lagi. Ya, ini baru buku pertama, bab fikih. Ustazah mau yang 30 orang tadi hatamkan ketiga-tiga ilmu, kita akan ajarkan bagaimana cara meninggalkan adab-adab berwudu itu ada 24. Siapa yang baru tahu coba komen baru tahu. Ternyata adab-adab berwudu ada 24. Siapa yang baru tahu coba komen baru tahu. Siapa yang baru tahu ternyata adab-adab berwudu ada 24. Coba komen baru tahu. Kalau misalnya kita baca doa ini setelah kita berwudu, maka apa? Allah akan bukakan kepada kita 88 pintu surga dan kita boleh masuk pintu surga manapun ya. Tengok nih, memasukkan air ke dalam hidung ada doanya. Ya Allah, ciumkanlah akan hidungku ini wangi surga sedang engkau ridho kepadaku. Basuh muka ada doanya. Ya Allah, putihkanlah wajahku ya. Basuh kaki kiri ada doanya ya. Basuh kaki kanan ada doanya. Ya Allah, teguhkanlah tapak kakiku di atas siratal mustaqim. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kaki ke dalam jurang api neraka ketika aku melalui titian apa? Adab-adab mandi wajib akan kita pelajari. Adab-adab bertayamum juga akan kita pelajari. Adab-adab masuk masjid juga akan kita pelajari. Tapi yang lebih penting, kita akan ajarkan adab-adab sembahyang. Ada 52 adab-adab sembahyang. Tengok nih, poin 48. Ini pun banyak orang yang tidak tahu. Ketika tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa syi'ta min syai'in ba'du. Ini pun banyak doanya yang nggak tahu. Padahal kalau misalnya baca doa ini, maka 30 malaikat akan mendoakannya ya. Ustazah akan pilih 30 orang ya, akan kita hatamkan ketiga-tiga ilmu ini. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf ya. Jadi kalau misalnya mau bertanya apapun yang tadi belum Ustazah jawab pertanyaannya, bisa bertanya dalam grup ya. Boleh japri Ustazahnya, boleh di dalam grup tanyanya ya. Tenang, kitab yang mau kitab Ustazah akan berikan 2 buah kitabnya ya. Tenang, akan diberikan 2 buah kitabnya ya. Nggak hanya sekedar iya aku cari Ustazah, ini yang aku tunggu-tunggu Ustazah. Iya, kita akan belajar online ya. Ustazah tahu susah nyari ilmu-ilmu ini di sekitaran rumah ayah bunda, maka Ustazah akan berikan semuanya ya. 2 bulan belajarnya online. Tenang, gak usah khawatir. Buat yang bekerja, buat yang berbisnis ya, belajarnya di ujung minggu. Belajarnya di ujung minggu. Jadi gak usah khawatir yang bekerja, yang berbisnis, gak usah khawatir. Boleh invite satu keluarga besarnya ya. Boleh invite satu keluarga besarnya. Masukkan nanti ayahnya, masukkan ibunya, masukkan suaminya, istrinya, menantunya, mertuanya, ponakannya, cucunya, neneknya. Tapi yang terpenting masukkan anak-anaknya, karena sekarang akhir zaman ayah bunda. Tenang, kalau ketinggalan live-nya dapat rekamannya ya. Ustazah aku pengen baca-baca, boleh. Ustazah akan berikan catatan-catatannya seperti yang Ustazah bilang tadi. Dapat catatan-catatan yang lebih detail ya. Ya, untuk fasilitas sebanyak ini kira-kira bayarannya berapa ya bunda? Iurannya berapa nih? Bukan 1 juta, bukan 2 juta, bukan 500.000, bukan ya bunda kakak. Iurannya hanya 200.000 saja ya. Untuk siapa iurannya ini Ustazah? Bukan untuk Ustazah. Iurannya bukan untuk Ustazah. Iurannya untuk ustazah kita yang lebih berpengalaman, yang ilmunya lebih
Misalnya bulan 1, bulan kedua udah selesai belajarnya. Ustazah masih belum paham Ustazah, boleh gabung lagi bulan ketiga, bulan keempat. Ustazah masih belum paham Ustazah, boleh gabung bulan kelima, bulan keenam. Boleh gabung lagi bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10, bulan ke-11, bulan ke-12 sampai 2026 ya. Sampai umur hidup, dapat catatan, dapat rekaman, boleh invite keluarga besarnya. Kalau keluarganya ada 50 orang, masukkan semuanya. Kalau keluarganya ada 100 orang, masukkan semuanya. Belajarnya 24 sesi, dapat kitabnya, dapat ustadz-ustazahnya. Allahu Akbar, masih banyak yang semangat ya. Masih banyak yang semangat. Coba komen semangat. Hanya akan baik-baik biar nggak salah. Paket yang pertama itu adalah paket yang 200.000 ya. 200.000 ini untuk satu kitab. Dengarkan baik-baik biar nggak salah. Tambah 50.000 lagi itu paket yang spesial. Paket yang spesial dapat dia 2 kitab, dapat dia 3 ilmu. Nah, ayah bunda mau yang mana nih? Yang 200.000 apa paket spesial? Coba komen. Mau paket spesial. Kalau keluarganya ada 30 orang, masukkan semuanya. Sebenarnya Ustazah bisa aja bilang 1 orang bayar 1, tapi Ustazah nggak mau. Ustazah pengen keluarga sebesarnya juga masuk. Ustazah nggak mau untung karena memang untungnya bukan buat Ustazah. Ini buat guru-guru kita. Karena banyak guru-guru kita yang dibayar gajinya kecil. Sekarang kita berinfak untuk mereka. Anggaplah sedekah subuh ya. Oke, siapa yang ready? Coba komen ready. Siapa akan buka keranjang kuningnya? Coba komen ready. Sebentar lagi keranjang kuningnya akan muncul. Ya, kita cukupkan untuk 30 orang saja. Bismillah. Ustazah akan buka keranjang kuningnya. Yang ready coba komen ready. Coba komen ready. Kalau banyak-banyak komen ready, nanti keranjang kuningnya muncul. Yang ready coba komen ready. Baru 20 orang, 21 ya. Coba komen ready sebanyak-banyaknya 30 orang. 30 orang aja. Oke. Sudah banyak yang komen ready. Bismillah. Ustazah sudah tambahkan. Ustazah sudah tambahkan ke keranjang kuning. Sudah terlihat belum? Silahkan ambil. Yang sudah terlihat silahkan ambil. Siapa cepat dia dapat. Hanya untuk 30 untuk detailkan ketiga ilmu itu tadi ya. Kasihan mereka, kasihan wajah mereka, ayah bunda abang kakak, sholat tidak benar, wudhu tidak benar. Nah, maka kita ajak mereka ya. Yuk, 30 orang aja. Siapa cepat dia dapat ya. Siapa cepat dia dapat. Saya sudah CO. Tinggal tunggu. Ustadznya apa? CO-nya tanggal berapa? CO-nya tanggal berapa ya bunda abang kakak? Sudah CO. Oke. Ayah Anto. Oke, sudah masuk. Tinggal 29 orang lagi aja. Yang sudah coba komen sudah. Hanya tinggal untuk 29 orang lagi aja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Berarti sudah masuk, sudah CO 3 orang sudah. Berarti berapa? 26 orang lagi aja. Tinggal 26 orang lagi aja. Yuk kita cukupkan sampai 30 orang. Yuk. Siapa cepat dia dapat. Nah, ayah bunda kakak sangat-sangat gercep ya. Buat bu ayah bunda yang sudah CO, dengarkan baik-baik perkataan Ustazah. Tunggu 3 sampai 5 grup. Jadi tunggu aja ya. Bukunya itu PO, bukunya sistemnya PO. Maka kalau semakin lama ordernya, semakin lama mikir-mikirnya, akan semakin lama datangnya. Ini dikirimkan di Februari. Ini dikirimkan di bulan Februari ya. Suci, bab sholat, bab jenazah, bab zakat, bab puasa. Masya Allah, yang sudah transfer tunggu ya. Yang sudah transfer tunggu ya. Sudah CO saja. Oke. Gimana cara ngirim uangnya bunda? Oke, Ustazah ajarin dulu ya. Klik beli, masuk ke keranjang kuning kan. Masuk ke keranjang kuning, klik beli. Pilih beli. Tengok tuh udah banyak yang kalau semakin lama mikirnya, semakin lama nanti barangnya nyampe ya. Tengok nih cara pesannya. Masuk keranjang kuning, transfer akun virtual, pilih macam banknya. Banyak macam-macam banknya. Tinggal pilih aja mau bank apa. Bank Mandiri, Bank Brifa, Bank BNI, Bank BSI. Tinggal lanjutkan, klik pesanannya, buat pesanan. Buat keranjang kuning. Bunda Zainab yang nggak dapat keranjang kuning, coba pergi dekat sini. Bunda Zainab tuh di luar Indonesia ya. Bunda Zainab di luar Indonesia ya. Kalau di luar benar ya Bunda Zainab ya. Oke, sudah masuk banyak. Masya Allah sudah masuk 6 orang. Tinggal 20 orang lagi aja. Siapa cepat dia dapat. Cepat dia dapat. Buat yang masih kurang budget, tunggu dulu. Jangan keluar kemana-mana ya. Tunggu dulu ya. Ustazah akan 10 orang lagi aja. Yuk bismillah, yuk cepet-cepetan. Siapa cepat dia dapat. Hanya untuk 18. Pas lagi mandi wajib ya. Anggaplah ini dia sedang mandi wajib kan. Sudah CO Ustazah. Oke, Ustazah lihat dulu ya. Sudah ada yang CO lagi. Sebentar, Ustazah cek dulu. Udah Ustazah. Oke, sudah ada yang masuk. Berarti tinggal 16 orang lagi aja.
payment langsung. Alhamdulillah sudah CO saja. Keren, Bunda Nini keren. Oke, berarti tinggal 15 orang lagi aja. Cepet nih habisnya. Emang cepet habisnya ya. Kita harus berfastabiqul khairat ya Bunda. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan dengarkan bisikan syaitan. Emang setan itu sukanya menggoda. Nggak apa-apalah, besok-besok aja, nanti ketika mandi wajib. Ini banyak orang yang nggak tahu ya. Buat yang masih kurang uangnya, tunggu dulu ya. Habis ini Ustazah akan bantu. Habis ini Ustazah akan bantu ya. Habis ini Ustazah akan bantu. Hoax katanya, nggak apa-apa. Emang Rasulullah itu sering apa? Sering dikata-katain, sering dicaci-caci, nggak Aba. Ada dari satu golongan umatku, dia udah aku kasih tahu nih, dia nggak mau ikut golonganku, dia nggak mau belajar bersuci seperti aku, dia nggak mau sholat seperti Rasulullah, nggak mau ngurus jenazah, zakat, puasa. Allahu Akbar. Emang ada satu golongan umatnya ya Bunda Kakak. Tabungan, ya Allah, siapa yang bisa nolong aku ya Allah ketika di padang mahsyar? Coba bayangkan ya Bunda, siapa yang bisa nolong kita? Yang bisa nolong kita adalah apa? Amal-amal soleh kita. Anggaplah ini sedang bersedekah subuh ya. Lalu siapa lagi yang akan bisa nolong kita? Yang bisa nolong kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maukah kita mendapat syafaatnya Rasulullah sangat-sangat mengingat kita di akhir hayatnya pun. Yang dipikirkan adalah apa? Umatnya, tak kecuali Rasulullah. Maka kita perlu belajar bagaimana bersuci seperti Rasulullah, bagaimana sholat seperti Rasulullah, bagaimana ngurus jenazah, zakat, puasa seperti apa teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Bunda Abang Kakak. Kalau misalnya kepengen beli, Ustazah bisa COD. Tadi ada yang bisa COD ya. Bisa COD. Bunda-bunda yang pengen, Ustazah kasih tahu. Misalnya nggak ada uang transfer, bisa COD ya. Buat uang ada ayah bunda yang masih ini nggak ada uangnya, segera buat keputusan terbaik ayah bunda abang kakak. Jangan dengarkan bisikan setan. Emang setan tuh suka apa? Suka menunda-nunda, suka menanti-nanti ya. Karena apa? Setan tuh nggak mau kita masuk surga ya bunda abang kakak ya. 300 orang yang nonton ya, pasti pengen. Ustazah tahu, maka bayar di tempat. Kita buat kemudahannya. Bisa bayar di tempat, tinggal klik buat pesanan. Ustazah kasih tahu, kalau Ustazah live-nya sudah berakhir, maka sudah tidak bisa melakukan pendaftaran lagi, sudah tidak bisa masuk ke grup lagi. Tengok, semakin berjalan waktu, semakin banyak pendaftarannya. Itu ada dua, bisa pakai bisa transfer akun virtual atau pakai COD ya. Silakan yang mau COD, bisa COD. Tengok, bayar di tempat itu maksudnya gimana Ustazah? Bayar di tempat itu kalau misalnya kitabnya udah nyampe baru dibayarkan ya. Gitu caranya ya. Alhamdulillah yang sudah CO, bawakan ilmunya sampai nanti bermanfaat, sampai masuk ke liang lahat, sehingga nanti keluarga ya bunda abang kakak bertemu kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Klik buat pesanan, bisa COD, silahkan. Yang mau COD boleh COD. Ya, silakan yang masih ada duit yang kekurangan baju. Anggaplah ini sebelah kanan. Yo ayah bunda segera buat keputusan terbaik sekarang ya. Anggaplah ini sebelah kiri ya. Sebelum Ustazah end live ya, hanya untuk 13 orang lagi aja. Segera ambil. Hanya untuk 13 orang lagi. Anggap ini gambar orang Ustazah ya. Anggap ini gambar orang. Maafkan kalau sangat-sangat bagus ya. Kiri depan 3 kali, baru kita basuh kiri belakang 3 kali ya. Jadi mandi wajib itu bukan diguyur-guyur aja ya bunda, ada adab-adabnya, tuntunannya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok nih, adab-adab mandi wajib itu ada 14 ya. Adab-adab mandi wajib itu ada 14. Ternyata adab-adab berwudu seperti Rasulullah itu ada 24. Tengok nih doa ini. Kalau kita baca doa ini, maka Allah akan bukakan ke kita 88 pintu surga. COD-nya nggak bisa. Saya pinjam HP suaminya atau pinjam HP siapa yang ada di rumah. Pinjam HP yang lain ya. Mungkin di akunnya ayah bunda sering banyak COD. Maka bisa transfer akun virtual aja ya. Bisa transfer akun virtual aja. Banyak macam banknya. Ada bank BCA, Mandiri, Briva, BNI. Kalau misalnya nggak bisa COD, bisa pakai keputusan terbaik ayah bunda abang kakak sekarang. Tengok nih doa ini. Kalau kita baca doa ini ayah bunda abang kakak, maka Allah akan bukakan kepada kita 88 pintu surga. Gak maukah ya bunda abang kakak kita boleh pilih masuk pintu surga manapun ya? Pengen kan kita masuk surganya Allah ya bunda? Maka segera buat keputusan terbaik sekarang ayah bunda. Tengok nih, masukkan cahayamu pada hari yang menjadikan putih wajah para auliamu. Ada doanya ya bunda. Basuh tangan kanan dan kiri hingga ke siku, ada doanya. Ya Allah, berilah kepada catatan amalanku pada hari kiamat nanti di tangan kananku, dan hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Ada doanya. Basuh apa lagi? Basuh tengkuk pun ada doanya. Ya Allah, merdekakanlah
bebaskanlah tengkukku ini yang api neraka ketika aku melalui titian Siratul Mustaqim. Bayangkan ya bunda, ada doanya kalau kita melewati jembatan Siratul Mustaqim, harus pengen kita kan melewatinya dengan cepat, pengen kita melewatinya apa dengan mudah, maka ada doanya, ada amalannya pas ketika kita berwudu. Kalau misalnya kita nggak tahu doa-doa ini, sayang ayah bunda bangka, tahun kita sholatnya nggak benar, 40 tahun kita sholatnya nggak benar. Allahu Akbar, kita nggak mau berbuat dosa terus-terusan ayah bunda baka. Cuma gratis ongkir, ada yang bisa COD, maka yang nggak bisa COD saya bilang bayar transfer langsung aja, nggak akan rugi sedikit pun ayah bunda. Allah, orang yang mengeluarkan hartanya itu apa? Untuk belajar ilmu agama. 250.000 yang kita keluarkan itu nggak buat kita miskin ayah bunda baka ya. Tengok kalau gamis-gamis hanya untuk 10 orang lagi aja, siapakah orang-orang yang terpilih itu? Nggak akan miskin ayah bunda kakak. Kalau kita mengeluarkan harta kita 250.000 aja nggak akan miskin ya, malah Allah lipat gandakan. Ini untuk kehidupan akhirat kita. Untuk apa? Untuk kita bawa kemana? Ke kampung akhirat kita ya bunda. Kalau kita mudik, tunggu aja, nanti kitabnya nyampe bulan Februari ya, Bunda Rukmini. Bunda Rukmini tunggu aja ya. Ustazah tahu pasti bunda sangat-sangat bersemangat mau belajar kan, tunggu aja ya. Insya Allah sebelum Ramadan kita akan khatamkan ketiga ilmu tadi ya. Dan apa, kelasnya boleh di-repeat ya, kelasnya boleh di-repeat ya. Maksudnya gimana saja di-repeat itu? Kelasnya boleh di-repeat. Misalnya tadi COD tapi pilih yang 200. Bagaimana itu? Bunda mau pilih yang mana? Bunda mau pilih etalase yang 1 apa 2? Kalau yang mau 1 masih bisa diubah pesanannya, silahkan. Kalau mau pilih yang diubah nggak pesanannya? Kalau masih mau diubah silahkan ubah sekarang. Ustazah masih live, karena nanti kalau Ustazah udah end live udah nggak bisa berubah lagi. Silahkan diubah jadi 250 ya. Gitu ya. Siapa namanya? Kak Naji ya. Bulan ke-1, bulan kedua udah selesai belajarnya. Boleh gabung lagi bulan ketiga, bulan keempat. Iya. Boleh gabung lagi, beradik ada 10 orang Ustazah. Boleh ku masukkan mereka semua sama anak-anak Ustazah. Boleh, silahkan. Kalau Ustazah mau, kalau Ustazah ambil untung banyak, bisa aja Ustazah bilang 1 orang bayarnya 1. Bisa aja kan Ustazah bilang ayahnya bayar 1, ibunya bayar 1. Ustazah nggak mau. Bayarnya 1 orang aja. Yang ikut live ini silahkan bayar. Lalu apa? Boleh ajak invite semua keluarga. Sangat murah ya bunda baka. Bayangkan 250.000 bagi 24, 10.000 paling satu sesi. Padahal untuk siapa? Untuk guru-guru kita ayah bunda bang kakak. Kasihan mereka ya bunda bang kakak. Banyak guru-guru kita yang di pelosok negeri ini gajinya berapa? Cuman 100.000 sebulan ayah bunda. Banyak guru-guru agama kita ini yang gajinya cuma 300.000 sebulan ya bunda. Maka kita pengen memuliakan mereka ya bunda. Silakan buat keputusan terbaik sekarang hanya untuk 10 orang lagi aja tadi. Silakan. Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Mungkin itu bunda tadi saya COD aja bu Ustazah. Silakan. Tengok tuh Bunda Ica cerdas. Pastikan nomornya itu adalah nomor yang aktif, karena nanti admin kami akan invite dalam grup ya. Jadi pastikan nomornya aktif dan alamatnya sudah sesuai ya. Silakan yang mau COD boleh, silakan buat keputusan terbaik sekarang ya. Saya buat COD bu Ustazah, silakan. Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Tinggal 9 orang lagi aja yuk. Tinggal 9 orang lagi aja. Yang mau Ustazah bantu, yang masih kurangan budget tunggu dulu ya. 9 orang ini dulu ya, yang Ustazah aku masih kurang budgetnya tunggu, yang masih kurang budgetnya tunggu ya. Itu 2 minggu lagi kita tabung 15.000 sehari, insya Allah sampai bulan depan kitabnya langsung kita bayarkan ya. Bayar di tempat ya, bayar di tempat. Nah kalau misalnya ada yang punya suami, bilang sama suaminya, yang tadi aku ikutlah kajian kata Ustaz secara terus menerus, mau nggak yang kita belajar 3 ilmu itu? Tadi aku udah cekot yang nanti insya Allah COD nyampe nya bulan Februari, pasti suami kita akan senang ya. Itu apa? Untuk ilmu agama kita, untuk bekal kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa COD, saya sudah bayar Ustazah, Masya Allah. Saya cek dulu ya, yang orang lagi aja. Yuk, bismillah, segera buat keputusan terbaik ayah bunda abang kakak sekarang. Saya bisa COD. Itu bunda bisa COD tuh. Bunda keren. Bunda bisa COD. Itu adalah suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa COD. Silakan yang mau COD, tapi mesti masukkan kode Ustazah. Saya nggak tahu. Masukkan kode apa itu? Coba ikut arahannya. Coba klik masukkan aja, pasti bisa ya. Kenapa Ustazah bilang kenapa nggak transfer langsung ke Ustazah? Nggak boleh ya, nggak boleh. Kita langsung dari sistem, nggak boleh transfer langsung ke Ustazah, langsung dari sistem. Jadi check outnya langsung di sini ya, check outnya langsung di sini. Ambil etalase yang nomor 1, karena untuk tinggal 8 orang lagi aja ya. Kak admin, saya Bunda Rukmini yang sudah daftar. Kak admin, Bunda Rukmini pengen yang jam sekian ya. Nanti silakan konfirmasi ke admin kami ya bunda ya.
Maaf, maksudnya gimana Ustazah kalau CEO nanti akan dimasukkan ke kelas belajar? Betul, kita akan belajar ketiga ilmu fardu ain ini ya. Ada 3 ilmu, Bunda siapa tuh? Bunda Zakia ada 3 ilmu yang wajib kita fight satu keluarga besarnya ya. Kalau keluarga besarnya ada 30 orang, masukkan semuanya. Bayarnya hanya 1 kali aja. Untuk seumur hidup, boleh invite keluarga besarnya ya. Alhamdulillah kira bisa COD. Madi buat Kak siapa? Kak siapa tadi tuh? Kak siapa tadi? Kak Zakia. Ambil paket yang Ustazah sematkan. Itu tinggal untuk 7 orang lagi aja. Tadi karena Bunda Lien udah berhasil dia. Hanya untuk 7 orang lagi aja. Ya, bayarnya 250.000 untuk seumur hidup. Boleh invite keluarga besarnya. Bulan ketiga, bulan keempat. Ustazah aku masih belum paham. Boleh gabung bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, bulan kedelapan. Seumur hidup pokoknya. Seumur hidup, dapat catatan, dapat rekaman, boleh invite satu keluarga besarnya, belajarnya 24 sesi, dapat kitabnya ya. Udah dapat kitabnya, dapat ustazahnya. Silahkan. Hanya 7 orang lagi aja. Bismillah ya. Segera buat keputusan terbaik ayah bunda sekarang. Hanya untuk 7 orang lagi aja. Ustazah tunggu. Kalau live saja sudah berakhir, sudah tidak bisa lagi melakukan pendaftaran. Tengok nih, kita akan ajarkan detail lah ya bunda. Bukan ajarkan apa, main-main. Bukan ajarkan apa, teori-teori. Kita ajarkan bab berwudu, bagaimana berwudu yang benar seperti berwudunya Rasulullah. Tahu nggak ya bunda, kalau kita basuh tangan kita ini, basuhnya benar, ya akan apa? Setiap air wudhu yang terjatuh itu apa? Akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ayah bunda, bakal kita ini banyak dosa. Udah hidup berpuluh-puluh tahun. Sudah cukuplah main-mainnya ya bunda. Segera kita buat keputusan keranjang. Bunda masuk keranjang, klik beli ya. Lalu apa? Pilih transfer akun virtual. Tinggal buat pesanan, masukkan kodenya. Karena kalau saja sudah akhiri live-nya, maka ayah bunda sudah nggak bisa lagi melakukan pesanan. Harus masuk ke halaman ustazah ini. Kalau udah masuk ke halaman ustazah, ayah bunda masih bisa buat pesanannya. Karena waktu saja 3 menit lagi sudah mau berakhir. Konfirmasi, tenang. Nanti 3-5 hari setelah bergabung, setelah melakukan CEO ini, nanti akan di-invite sama admin. Bunda tunggu aja, nanti akan di-invite sama admin ke dalam grup ya. Bunda tunggu aja, nanti akan di-invite sama admin ke dalam grup ya. Kita akan detailkan bab berwudu seperti Rasulullah ya. Perkara yang menyebabkan mandi wajib, syarat sah wudu, diajarkan detail. Benda najis yang berubah menjadi suci. Apa itu dia benda najis yang berubah menjadi suci? Akan kita bahas detail lah ya bunda bang kakak. Tempo keluar darah haid ya. Lalu apalagi keuzuran sholat, rukun sholat. Tengok nih, rukun sholat itu ada 13. Kalau kita tertinggal salah satu aja dari rukun sholat, maka apa? Sholat kita tidak sah. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Tinggal 5 orang lagi aja. Luar negeri ya. Nanti Ustazah bilang sama admin Ustazah ya. Ada 2 orang dari luar negeri. Dari luar negeri, dengarkan Ustazah. Pergi dekat sini. PM ke sini. Ustazah nggak bisa tunjukkan. Nanti Ustazah kena tit. Ustazah nggak bisa tunjukkan. Ayah bunda pergi dekat sini. PM kami. Ayah bunda pergi dekat sini. Ya. Tadi masuk grup. Hanya untuk 5 orang lagi. Makasih saya CO ya. Iya bunda. Bunda Zakia silakan CO. CO etalase yang nomor 1 ya. Bunda Zakia silakan CO yang etalase nomor 1. Baik, tinggal untuk 2 orang, tinggal untuk 5 orang lagi aja. Bismillah ya, kita cukupkan. Tinggal untuk 5 orang lagi aja. Yang mau Ustazah bantu, Ustazah akan bantu. Ustazah akan kasih bukunya. Siapa yang mau bukunya aja coba komen mau. Siapa yang mau bukunya aja coba komen mau. Ustazah kasih untuk 5 orang aja. Siapa yang mau bukunya aja coba komen mau. Berapa harga bukunya? Belum bisa COD. Iya bunda Lira tinggal 5 orang lagi aja untuk masuk kelas. Silakan Bunda Lira klik beli ya. Bukunya nggak masuk grup ya. Beli bukunya hanya dapat bukunya aja. Untuk baca-baca dulu boleh. Ya. Tapi nggak masuk ke dalam grup ya. Nggak ada guru-gurunya buat ngajarin ya. Kalau beli bukunya aja boleh, nggak apa-apa. Kalau mau dibaca-baca dulu boleh ya. Saya tinggal 5 orang lagi aja ya. Untuk kelas tinggal 5 orang lagi aja. Oke, Ustazah buka ya. Silakan cepat-cepat dia dapat ya. Karena kalau udah habis biasanya sistem kami akan tutup ya. Untuk kelas 5 orang lagi aja. Untuk buku 5 buku. Sama 5 sama 5 ya. Oke, Ustazah sudah masuk bukunya. Mau banyak yang mau tuh ya. Beli bukunya di mana? Silakan di sini. Di sini bunda. Mau baca-baca dulu kan sama anak-anaknya? Boleh, silakan. Ustazah kasih tahu ya. Etalase 1 itu buku Safinatun Najah ya. Bahas tentang bab bersuci, sholat, jenazah, zakat, puasa ya. Etalase 2 itu buku Bidayatul Hidayah yang adab-adab tadi. Adab-adab berwudu, adab-adab mandi wajib, adab-adab mandi wajib, adab-adab. Etalase 1 tadi Safinatun Najah. Kalau mau dua bukunya silahkan. Bukunya juga murah, hanya 40 ribuan aja. Silahkan segera ya sebelum Ustazah end live ya. Yang sudah coba sudah udah CO etalase 1 berarti saya masuk kelas ya kak. Etalase 1 yang mana?
etalase yang berapa? Etalase 1 yang kelas spesial ya. Yang kelas spesial itu sekarang ada di etalase 3. Etalase 3 ya. Etalase nggak muncul. Bunda Siti, kalau misalnya etalase nggak muncul, berarti Bunda Siti di luar negeri ya? Bunda Siti di luar negeri belum? Kalau di luar negeri ya, Bunda Mariati ya. Oke. Siapa yang sudah bukunya? Siapa lagi dalam grup? Kapan Ustazah? Mas Boyman udah check out belum yang etalase nomor 3 yang Ustazah sematkan? Mas Boyman sudah check out belum yang etalase nomor 3 yang Ustazah sematkan? Kalau belum check out, silahkan check out karena hanya untuk 5 orang lagi aja. Mas Boyman namanya siapa? Mas Boyman namanya siapa? Yang sudah check out buku coba komen sudah ya. Bukunya juga bisa COD, boleh payment langsung silahkan. Kalau misalnya ribet COD, boleh payment langsung ya. Payment langsung gimana saja? Klik beli, masuk ke dalam keranjang ya. Masuk ke dalam keranjang, tinggal transfer akun virtual ya. Bayarnya dari Bank BCA, Mandiri, Briva, BNI, BSI, banyak macam. Segera buat keputusan terbaik sekarang ayah bunda. Bunda Mariati sudah COD. Coba Ustazah cek dulu ya. Bunda Mariati sudah COD. Sudah CO, alhamdulillah. Tugimin, oke ayah Tugimin nanti Ustazah sampaikan dulu ke admin ya. Ustazah catat dulu. Ayah Tugimin, oke. Tunggu ya ayah ya. Silakan bunda, ambil sekarang bukunya ya. Ustazah aku mau bukunya untuk anak-anakku, silakan. Kalau misalnya belum cukup budgetnya untuk masuk grup, boleh ambil bukunya, baca-baca dulu ya. Oke, tinggal 3 orang lagi aja, udah ada yang masuk untuk kelasnya. Untuk masuk etalase nomor 3, masuk kelas hanya untuk 3 orang lagi aja. Untuk masuk kelas hanya untuk 3 orang lagi aja. Bismillah, segera buat keputusan terbaik sekarang ayah bunda. Kapan lagi ayah bunda kakak kita jarang-jarang check outnya apa untuk belajar ilmu agama. Biasanya nanti apa? Tangan kita ini akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, hambamu ini dulu ya Allah, dia pernah check outnya apa? Untuk belajar ilmu agama. Allahu Akbar. Emang bunda-bunda apa yang check out itu bang benar-benar Allah lembutkan hatinya. Karena nggak semua orang dia pengen belajar ya. Ada dia uangnya sebenarnya yang diinginkan Allah kebaikan padanya. Allah akan memberikan pemahaman kepada dia terhadap agama. Ya, hanya orang-orang pilihan Allah yang pengen Allah dapatkan ilmunya, yang Allah berikan ilmunya. Maka ya bunda kakak, semoga Allah pilih kita ya bunda. Saya masuk grup kan Ustazah? Ya bunda masuk grup. Saya sudah CO, dapat harga 260, murah berarti ya. Alhamdulillah, berarti tinggal 2 orang lagi aja. Sudah banyak yang CO. Yuk bismillah yuk. Sudah cukup ayah bunda bang kakak kita main-main. Hanya untuk 2 orang lagi aja yuk. Bukunya yang mau ambil silahkan sebelum Ustazah end live. Kalau Ustazah end live nggak bisa lagi beli bukunya ya. Silahkan. Kalau Ustazah sudah end live, barangkali kalian bisa COD sekarang, akunnya belum bisa. Coba ya. Nanti udah nggak bisa gabung grup lagi, nggak bisa masuk kelas, nanti nggak bisa daftar kelas ya. Simpan pesanan, simpan halaman ini. Klik buat pesanan, nggak usah khawatir. Klik buat pesanan atau misalnya dari OVO, dari Dana, dari GoPay ya, masukkan link aja. Jadi sama aja kayak kita biasa belanja pada biasanya. Simpan ini atau masuk atau ibarat katanya itu masuk keranjang kuning. Jadi bisa sholatnya itu dilakukan dimanapun dan kapanpun waktunya. Jadi habis sholat subuh kita misalnya kodok subuh kita boleh. Yang nggak boleh itu adalah sholat sunnah. Karena sholat kodok itu adalah sholat wajib. Kalau sholat wajib boleh dilakukan di waktu kapanpun ya. Kalau Nazi Ustazah masuk grup nggak? Nazi tadi pilih yang mana? Nazi itu Ustazah suami ndak ada medsos. Oh. Nah maka saran Ustazah Bunda Lira, biar Bunda Lira masih masuk ke dalam grup, Bunda Lira pilih aja ini, klik beli. Bunda Lira masukkan aja pesanannya, simpan aja link aja. Nanti entah kapan lah Bunda Lira itu singgah ke Indo kasih rezeki ya. Tinggal bayar link aja, bayar ke Alfamart atau Indomart bisa ya. Simpan linknya, lanjutkan buat pesanannya ya. Itu kemudahan Bunda Lira ya. Kak, kapan kita masuk grup? Tenang, yang masuk grup yang masuk di grup tunggu 3-5 hari akan di-invite sama admin kami. Tunggu aja ya. 3-5 hari akan di-invite. Saya udah ikutan yang 250. Keren Bunda Nurul. Bunda Nurul tunggu ya. Bunda Nurul tunggu aja. Admin kami Ustazah catat ya nama 40.000. Kalau ayah mau bukunya ada 40.000 ya. Ustazah kasih tahu buku etalase 1 itu, yang etalase 1 itu buku yang Safinatun Najah, harganya hanya 40.000, nggak mahal-mahal. Belajar bagaimana rukun Islam lagi, rukun iman, pengertian la ilaha illallah, bagaimana kita mengucapkan di akhir mengucapkan la ilaha illallah dalam akhir hidupnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kita pengen kan lisan kita ini mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus belajar bab tauhidnya ya bunda bang kakak. Tengok nih,
Syarat sah istinja itu menggunakan batu ada 8. Cara menyucikan najis pun ada caranya ya Bunda Bang Kakak. Fardu wudu kita akan ajar. Lalu yang 250.000 lagi itu etalase 3. Itu bukan buat saya ya Ayah Bunda Bang Kakak, itu bukan buat saya. Itu buat ustadz-ustazah kita. Ada ustadz-ustazah yang rela meluangkan waktunya mau ngasih ilmunya untuk kita ya Bunda Bang Kakak. Maka sedikit aja kita keluarkan harta kita untuk mereka. Bayarnya pun 1 kali aja untuk seumur hidup. Bisa aja tapi ustazah nggak mau ya. Ustazah nggak mau kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia keluarganya ada 30 orang, masukkan semuanya, belajar semuanya ya. Itu udah sangat-sangat murah ya Bunda Bang Kakak. Sangat-sangat murah ya. Oke. Silakan. Mau buku yang 40.000 ya. Ya maksudnya nggak mahal, cuma 250.000. Iya benar Bunda Suntira. Maksudnya nggak mahal ya, cuma iya memang nggak mahal. Tuh kan banyak yang bilang nggak mahal. Orang dia bisa diulang-ulang ya Allah. Ya di mana-mana ya pasti minta iuran bulanan, iuran tahunan. Ini enggak. Kalau ada permasalahan apapun bisa tanya sama mereka ya. Kalau ada permasalahan apapun bisa tanya mereka. Yuk segera cek bukunya karena waktu saja 2 menit lagi akan habis waktunya. Silakan. Beda bukunya apa Kak? Itu ada 2 buku. Iya benar Bunda Nun, ada 2 buku. Kita tirulah akhlak Rasulullah, kita perbaikilah hati kita. Makanya ada 2 kitabnya. Kalau mau kelasnya ambil etalase nomor 1. Alhamdulillah sudah ada yang masuk tuh kelasnya. Tinggal 1 orang lagi aja. Untuk masuk ke dalam kelas hanya untuk 1 orang lagi aja. Bukunya juga ada yang masuk. Bukunya hanya untuk 3 orang lagi aja. Mana dia? Masukin semua saudara boleh sah? Masukin semuanya Bunda, masukin semua saudaranya ya. Biar apa? Biar mereka kalau misalnya Bunda masukin semua saudara Bunda, mereka mengamalkan, dapat pahalanya ya Bunda Bang Kakak sampai mati, sampai ke liang lahat, kuburan Bunda jadi bercahaya. Kenapa? Karena ayah Bunda mengajak mereka, kalau mereka mengamalkan pahalanya untuk ayah Bunda Abang Kakak ya. Dalilnya apa Ustazah? Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ali. Barang siapa menunjukkan kebaikan pada orang lain, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang tersebut ya. Jelas dalilnya ya. Silakan, ada lagi nggak? Ustazah tunggu dulu nih karena waktu saja udah habis. Ya, yang mau cekat buku silakan. Ustazah tunggu. Coba perbaiki sholatnya ya. Ustazah kenapa keluargaku asik berantem terus? Coba perbaiki sholatnya ya. Ustazah kenapa nih Ustazah? Aku rasanya hatiku nggak tenang aja Ustazah. Padahal aku udah bagus sholatnya, Ustazah udah belajar itu. Coba perbaiki hatinya. Mungkin di hati kita ini ada sehingga apa? Mungkin kita terlalu banyak memandang orang lain, terlalu banyak lihat orang lain. Sehingga apa? Sehingga hati kita apa? Nggak bersih. Maka kita harus sucikan hati kita ya Bunda Abang Kakak ya. Segera buat keputusan terbaik sekarang hanya untuk 1 orang lagi aja. Bun nggak bisa gimana caranya? Oke sebelum Ustazah akhiri, Ustazah kasih tahu dulu caranya ya. Klik masuk keranjang ya. Bunda pilih misalnya Bunda mau bukunya yang mana? Buku Safinatun Najah. Klik beli, lalu tinggal buat pesanan. Pakai nomor HP sama alamatnya gitu ya. Tinggal klik buat pesanan ya. Sudah COD, keren Bunda Yati. Keren Bunda Yati. Ustazah live-nya biasanya kadang pagi ya. Ya, kadang pagi. Nanti bisa dipantau-pantau akun kami ini, makanya di-follow ya. Akun kami ini di-follow ya. Ustazah mau ucapkan terima kasih. Alhamdulillah sudah nyampe 100 orangan lebih yang tap layar ya. Share-sharenya 250 dapat buku ya, tenang aja Bunda Nunu ya, ikut 250 dapat kitab. Tapi kalau mau ngasih kitabnya ke cucunya biar belajarnya 1 orang 1 bukunya, bisa check out bukunya ya. Kalau misalnya pengen ngasih juga kitab sama cucu-cucunya boleh pilih etalase yang 1 sama 2. Ustazah kayaknya aku pengen ngasih cucu-cucuku, silahkan. Terus berapa? 30 ribuan ongkirnya. 30 ribuan ongkir ya berarti ya. Sangat-sangat murah ya. Oke, Ustazah waktunya sudah habis. Ustazah kasih tahu sekali lagi. Silahkan masuk ke halaman Ustazah ini. Karena kalau Ustazah sudah end live, udah nggak bisa masuk ke dalam kelas lagi. Silahkan masuk ke halaman Ustazah, klik beli, lalu apa? Bisa transfer akun virtual langsung, banyak macam banknya, atau simpan link aja. Tapi saran sudah berakhir, silahkan masuk ke halaman ini ya. Gak usah khawatir, gak usah takut, masuk ke dalam halaman ini ya, masuk ke dalam halaman ini, oke? Baik ayah bunda bapak kakak, waktu saja sudah habis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Silahkan masuk ke halaman ini buat pesanannya. Yang mau COD bukunya silahkan klik beli, tinggal apa? Bayar di tempat. Waktu saja sudah habis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah ucapkan terima kasih ke ayah bunda abang kakak semuanya. Ustazah mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kita tutup dengan suratul asr, wal asr